Ya, pemirsa, saat ini kita sudah tersambung via Skype dengan Dr. Andi Komeni, spesialis penyakit dalam sekaligus pendiri Junior Doctor Network. Dan jika Anda ingin bertanya, silakan WhatsApp ke nomor 0857 8671 3455. Silakan lempar pertanyaan Anda untuk dijawab. Halo, selamat sore, Dok. Selamat sore Mas Ahmad. Ya, Dok Andi, PSBB telah diberlakukan sekarang udah hari keempat di Jakarta untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Apakah efektif menurut Anda? Iya, jadi saya membaca dan menerima begitu banyak postingan yang terkait dengan PSBB ini ya. Dan itu juga tentu masyarakat juga sudah cukup banyak menerima informasi yang sama. Saya pikir aturannya sudah cukup bagus, tinggal nanti kemudian bagaimana ini ditata laksananya, bagaimana pas aplikasi di lapangan itu. Karena saya juga sempat dalam perjalanan ke rumah sakit itu melihat kok hampir tidak ada beda dibandingkan eh, PSBB ini sebelum PSBB ini diberlakukan ya. Hmm, Jalan-jalanan agak ramai, kemudian orang-orang tuh memang mungkin ada seruan-seruan di beberapa pos, di beberapa titik, dan juga sepertinya memang ada pembatasan orang untuk menggunakan kendaraan bermotor roda dua. ya. Tapi ya kok berasanya rame lagi. Memang tidak seperti Jakarta hari-hari biasa, cuman ini kok rame ya gitu. Menurut dokter, apakah hal tersebut akan memperparah malah eh, penyebaran COVID-19 ini? Saya tidak berharap segala sesuatunya menjadi lebih buruk. Itu Hmm, sebabnya kita tetap harus konsisten dengan kampanye-kampanye yang dilakukan ini untuk mengedukasi publik. Apa saja? Misal, kita berkampanye menyerukan bahwa lebih banyak di rumah. hmm, Kemudian kalau memang perlu banget keluar rumah, tetap ada prinsip seperti physical distancing yang 2 meter, ya. menggunakan masker kain bagi seluruh populasi yang terpaksa beraktivitas di luar rumah, Hmm, kemudian ada membudayakan cuci tangan, menggunakan kacamata pelindung. Nah, ini kan langkah-langkah ini ya, langkah-langkah yang preventif lah. termasuk langkah preventif itu. Kemudian juga bagaimana orang konsumsi makanan yang sehat sekarang, lebih banyak buah dan sayuran. Ya hal-hal itu harus dilakukan, tapi kita harus komitmen. Sementara kan peraturannya sudah ada, edukasinya sudah ada, tapi sebagian besar masyarakat memang masih tetap harus diingatkan. Ini kalau kita pengen ini berhasil dan tidak mau jadi lebih buruk situasinya. Oke, ojek online kemarin sempat tidak diperbolehkan mengangkut penumpang, sekarang diperbolehkan untuk mengangkut penumpang meski dengan ketentuan dan syarat yang diberlakukan oleh Kemenhub. Nah, sebagai tenaga medis, tanggapan Anda seperti apa dengan peraturan tersebut? Ya kalau dilihat dari perspektif sebagai seorang dokter, saya sih tetap menghimbau bahwa seyogyanya ada kesinkronan, ada sinkronisasi antar peraturan dari satu kementerian dengan kementerian yang lain, karena ini kita berhadapan dengan pandemi, jadi bukan sekedar wabah biasa, bukan sekedar epidemik ya. Dan kita juga masih mempelajari karakter virus ini, kemudian Hmm, apa yang mesti dilakukan, langkah-langkah ke depannya. Jadi tetap harus sinkron saya pikir, karena saya sendiri agak bingung membaca saling silang di media antar satu regulasi dengan regulasi yang lain. Ini hmm, mungkin saya juga kurang paham ya. hmm. Tapi sebagai tenaga medis, tetap standar yang kita pegang adalah physical distancing. Bagaimana physical distancing itu terjaga? Orang tidak dempet-dempetan. Jadi dia ada range 2 meter, itu satu. Mhm, Kemudian dia menggunakan masker, ya kan? Kemudian dia menggunakan goggles, kacamata iya. pelindung, atau minimal banget kacamata. Ya hal-hal itu harus diedukasi terus, Mas. Kalau kita pengen ini berhasil, ini dan mungkin juga ajakan itu tetap harus ajakan work from home lebih banyak itu tetap harus komit tuh semua semua pihak yang terkait dengan ini dan punya wewenang di situ. Oke, jadi menurut dokter, saya ingin bertanya sebenarnya lantas apa yang sebaiknya masyarakat lakukan saat menggunakan transportasi publik? Apakah memang sebenarnya mereka jika tidak bisa WFH atau memang harus kerja,
apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Lakukan physical distancing, Mas. Jadi meskipun mereka ada di dalam KRL, misal, berarti jaraknya sekitar 1 meter dari satu penumpang ke penumpang yang lain, ya. Mhm. Hanya itu, Dok? Ya, Oke. tetap gunakan masker, kemudian ada hand sanitizer yang mungkin disediakan secara publik oleh KRL, oleh angkutan kota, busway, dan moda transportasi yang lain. Atau mungkin kalau langkah yang agak mematuhi dan sinkron dengan peraturan ini, Ya. penumpangnya itu ya dijatangin gitu loh, udah diatur. Ya, kayak kalau di rumah sakit kan di tempat duduknya itu ada tanda tuh. Di Duduk dan sini tidak. kamu boleh, tempat duduknya jadi ada jarak 1 meter dari satu pasien ke pasien yang lain. Oke. Sama dengan di KRL, sama dengan di busway, itu juga di angkutan kota. Oke. Dok, kita ada pertanyaan nih via WhatsApp dengan Ya. Ari di 0897 661 sekian sekian sekian. Dalam PSBB yang diterapkan pemerintah, masyarakat disarankan menggunakan masker kain jika terpaksa keluar. Bukankah masker kain tidak efektif untuk menangkal virus? Lantas apa manfaatnya? Gimana, Dok? Ya, jadi memang masker kain itu kan kalau kita bandingkan dengan masker bedah atau masker N95 itu kan pori-porinya lebih besar, ya. Ya. Nah, tapi ini bermanfaat pertama untuk mengatasi kelangkaan. Jadi daripada tidak ada masker sama sekali, sementara kita sendiri masih sekarang tuh harganya kan naik gila-gilaan, ya. Ya. Masker ini sulit ditemukan. Jadi ya alternatifnya adalah menggunakan masker kain. Prinsip yang dipakai adalah dengan menggunakan masker kain, dropletnya itu dari seseorang tidak tersebar. Berarti kita sudah memutus, itu salah satu langkah untuk memutus rantai penularan. Nah, ini salah satu langkah. Jadi jangan dianggap bahwa hanya dengan satu langkah kemudian selesai semua persoalan ini. Jadi masker kain dilakukan, physical distancing dilakukan, cuci tangan dilakukan, pola hidup sehat yang lain tetap dikerjakan. Oke, berikutnya ada dari Feni, Dok, di 08137334 sekian sekian sekian. Saat ini pemerintah menggunakan PCR untuk mendeteksi seseorang terinfeksi virus corona atau tidak. Seberapa akuratkah PCR tersebut? Oke, jadi sebelumnya sempat menggunakan rapid test, ya, itu untuk antibody. Nah, ini bisa kalau dilihat angka akurasinya sekitar 30% itu. 20-30% dengan rapid test. Tapi dengan teknologi PCR yang mengambil sampel dari swab, itu bisa naik sampai 90-95%. Oke. Jadi ini angka kesalahannya bisa ditekan banget, dan itu juga lebih sensitif, lebih spesifik untuk mengenali SARS-CoV-2 ini. Dan itu yang harus diperbanyak di seluruh daerah kita sebenarnya, di seluruh provinsi. Karena kan hampir semua provinsi sekarang sudah ada pasien COVID-19. Oke, Dok, ini terakhir dari saya, Dok. Saya ingin bertanya, penyakit apa yang rentan untuk, karena kita tahu yang meninggal karena COVID adalah mereka yang berusia tua, karena penyakit bawaan. Penyakit apa saja sebenarnya yang rentan untuk yang fatal jika terkena corona? Oke, jadi populasi yang rentan itu bukan cuma populasi lansia, ya. Populasi lansia ini kalau kita lihat sebaran pasiennya itu sekitar 30%. Memang mortalitasnya agak tinggi. Nah, mereka juga yang agak hampir semua populasi itu rentan karena punya faktor risiko masing-masing. Mereka yang senior citizens itu kan karena memang status imunnya tidak sebaik waktu mereka muda dulu. Yeah. Kemudian yang anak muda itu memang status imunnya lebih bagus, tapi karena sering terpapar, jadinya kan dia akhirnya jebol juga pertahanannya. Oke. Nah, mereka tapi ada perhatian khusus ke beberapa segmen dengan penyakit-penyakit bawaan, penyakit-penyakit komorbid kami sebut itu. Oke. Penyakit komorbidnya ada banyak, misal diabetes, mereka yang dengan kanker, mereka yang dengan pengobatan
mereka yang sudah menderita HIV misal, Mhm. dan juga mereka yang populasinya itu malnutrisi. Jadi baik dia kurang gizi, arahnya ke kurang gizi, Mhm. ada juga yang risikonya agak perlu dipelajari lagi adalah meningkat juga pada mereka yang obesitas. Jadi ya memang targetnya adalah bagaimana berat badan itu ideal, tidak terlalu kurus, tidak juga gemuk. Kalau misalkan saya ingin bertanya, random question aja, kalau MAH berarti tidak ngaruh ya Bu, Dok? Secara langsung tidak, karena kan penyakit MAC itu kan masalahnya di pengaturan pola makan satu, dan bagaimana orang overcome stres ya. Oke, oke. Baik, terima kasih Dokter Andi Komeni atas informasi dan bincang-bincang kita di Skype pada Terima sore hari kasih. ini. Selamat sore.